The Flash bukan hanya bisa lari secepat kilat, tapi dia juga bisa menembus dinding yang disebut phasing. If you vibrate at the natural frequency of air, your body, your cells will be in a state of excitement that should allow you to phase right through that wall, leaving the bomb on the other side. We walked through the door. Yang bisa melakukan itu bukan hanya The Flash, superhero lain pun banyak yang bisa melakukannya. Nah, apakah kemampuan para superhero ini dibenarkan menurut sains? Tentu tidak ada manusia yang bisa menembus tembok begitu saja, tanpa menghancurkannya. Tapi ceritanya lain kalau kalian lihat dalam sudut pandang atom atau molekul, karena sesuatu yang solid belum tentu seperti kelihatannya. You look in close, all the molecules, if they're atoms, it could be atomic, they're all vibrating. Water expands and becomes less dense if cooled below 4 degrees. It takes a long time to train your body to be able to speed up whilst your molecules slow down enough to pass through the molecular structure of solid objects. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya, karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Oke guys, kita mulai kajian ini dengan pertanyaan sederhana. Mengapa kalian bisa menembus air tapi tidak bisa menembus es? Padahal kalian tahu dua-duanya berasal dari zat yang sama, yaitu air. Kalau jawabannya sekedar karena es lebih padat dari air, ada hal aneh yang mungkin tidak kalian sadari. Bukankah es itu mengambang? Kalau es lebih padat dari air, bukankah harusnya tenggelam? Nah, di sini kalian harus tahu bahwa air punya kelainan yang disebut anomali air. Umumnya semua zat cair jika dipadatkan akan lebih berat dari bentuk cairnya. Tapi ini tidak terjadi pada air. Air ketika temperaturnya turun sampai di bawah 4 derajat Celcius, justru air menjadi lebih ringan. Sehingga yang paling dingin akan naik ke permukaan, dan es pun akan mengambang. Artinya pada saat jadi es, air justru menjadi lebih tidak padat. While most liquids contract and become denser, water expands and becomes less dense if cooled below 4 degrees. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang solid atau keras sebetulnya bukan karena sesuatu itu padat atau rapat, tapi ada sesuatu yang lain yang menyebabkannya keras. Nah, supaya kalian paham, kita akan bahas tentang atom dan molekul. Supaya kalian paham mengapa sesuatu itu bisa solid. Nanti ini bisa menjawab bagaimana The Flash menembus dinding. Segala sesuatu yang fisik di dunia ini tersusun dari atom-atom. Tapi atom tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mereka harus bergabung menjadi balok-balok penyusun yang disebut molekul. Kalian bisa membayangkannya seperti potongan-potongan Lego. Tentu potongan-potongan Lego ini tidak sama. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya L, bentuknya U, dan seterusnya. Begitupun dengan molekul, bentuk-bentuknya berbeda, tergantung atom-atom penyusunnya. Yang pasti, molekul lah yang menjadikan air itu air, kayu itu kayu, besi itu besi. Nah, mungkin kalian sering dengar bahwa air itu disebut H2O. Disebut H2O karena itu adalah molekul air, tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Mereka bersatu karena terikat oleh ikatan yang disebut ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini sangat kuat yang menjaga molekul air tetap seperti itu, walaupun jadi es, jadi cair, ataupun jadi uap. Lalu apa yang terjadi pada molekul air sehingga bisa jadi es, jadi cair, jadi uap? Nah, perhatikan bentuk molekulnya. Molekul H2O ini membentuk sudut, di mana di satu sisinya terdapat 4 elektron yang tidak berpasangan dengan atom lain. Ini menyebabkan bagian ini lebih negatif dibanding sisi yang lain, sehingga molekul air ini mempunyai kutub positif dan negatif, seperti magnet. Maka ketika molekul-molekul air ini saling berdekatan, mereka bisa saling menempel satu sama lain, membentuk ikatan yang disebut ikatan hidrogen. Itu yang menyebabkan air tampak bersatu. Akan tetapi, ikatan hidrogen ini tidak sekuat ikatan kovalen. Dan ketika masih dalam bentuk cair, molekul air ini selalu bergerak-gerak, yang membuat ikatan hidrogen ini mudah lepas. Itu yang menyebabkan air juga mudah tercerai-berai, dan tangan kalian mudah menembusnya. Tapi kondisinya berbeda ketika air menjadi es. Kalian tahu air menjadi es ketika didinginkan di dalam freezer. Dan kalian tahu itu karena di dalam freezer suhu atau temperaturnya bisa turun sampai 0 derajat Celcius, di mana itu adalah titik bekunya air. Pertanyaannya, apa itu sebenarnya temperatur? Mungkin selama ini kalian tahunya hanya panas dan dingin. Tapi ini definisi yang mungkin jarang kalian dengar.
Temperatur adalah rata-rata energi kinetik dari vibrasi dan tumbukan antar atom atau molekul. Jadi kalian perlu tahu bahwa molekul itu selalu bergerak, sekalipun itu dalam benda padat. Kecepatan gerak dari molekul inilah yang sebenarnya kalian rasakan sebagai panas atau dingin. You look in close, all the molecules, if they're atoms, it could be atomic, they're all vibrating. Are they vibrating fast? They're vibrating slowly, okay? You put a thermometer in there, that vibration gets communicated to the thermometer. The thermometer reads a temperature. There's the average kinetic energy, the average energy of motion of the vibrating particles. Nah, yang terjadi dalam freezer menyerap semua energi kinetik air sehingga molekul air semakin lambat dan semakin lambat. Dan ketika sampai di titik 0 derajat, molekul air betul-betul diam. Nah, ketika diam itulah ikatan hidrogen di antara molekul air ini semakin kuat daripada ketika molekulnya bergerak-gerak. Itulah yang membuat es mengeras. Bisa kalian saksikan dalam animasi berikut bagaimana susunan molekul air berubah ketika menjadi es. Perhatikan bagaimana molekul-molekul air ini yang tadinya bergerak bebas menjadi kaku dan saling berikatan membentuk heksagonal. Yang menarik adalah, kalau kalian perhatikan, susunan heksagonal ini justru membuat molekul-molekul air jadi semakin renggang daripada ketika cair. Itulah penyebab adanya anomali air. Es menjadi lebih ringan. Lalu apa hubungannya fenomena ini dengan kemampuan The Flash menembus dinding? Dari uraian tadi, poinnya ada dua. Pertama, sesuatu itu solid bukan karena kerapatannya, melainkan karena ikatan di antara molekul-molekulnya cukup kuat. Es menjadi lebih solid dari air karena molekul-molekulnya berikatan lebih kuat. Dan poin yang kedua adalah, semakin solid sebuah benda, semakin sulit molekulnya bergerak. Nah, perubahan dari tidak solid menjadi solid atau sebaliknya ini disebut fase. Bahasa Inggrisnya phase. Kalian ingat apa nama kemampuan The Flash tadi? Your body, your cells will be in a state of excitement that should allow you to phase. It's okay, it's called phasing. Phasing alias perubahan fase, sama ketika es mencair. Ya memang kita tidak melihat The Flash mencair, tapi poinnya adalah The Flash mempercepat gerak molekul di tubuhnya supaya tubuhnya berubah fase dari solid menjadi tidak solid. Bagaimana caranya? Dengan melakukan vibrasi. Mengapa vibrasi? Di sini kalian perlu tahu bahwa ada 3 jenis gerakan molekul: vibrasi, rotasi, dan translasi. Vibrasi adalah getaran atom di dalam setiap molekul. Rotasi adalah gerak molekul berputar. Sedangkan translasi adalah bergesernya molekul dari posisinya. Pada wujud yang tidak solid seperti air, molekul bebas bergerak melakukan ketiga gerakan: vibrasi, rotasi, dan translasi. Tapi pada wujud solid seperti es, molekul hanya bisa melakukan vibrasi. Ini contoh gerakan vibrasi ketika air masih menjadi es. Tapi jika molekul-molekul ini mendapatkan energi, seperti ketika es dikeluarkan dari freezer, vibrasinya lama-lama bertambah kuat. Lama-kelamaan, ikatan di antara molekul-molekulnya pun semakin lemah, sampai akhirnya lepas. Itulah yang dilakukan The Flash. Dia mempercepat vibrasi molekul-molekul di tubuhnya supaya ikatan di antara molekul-molekulnya semakin lemah dan tubuhnya semakin tidak solid. If you vibrate at the natural frequency of air, your body, your cells will be in a state of excitement. Solid. It takes a long time to train your body to be able to speed up whilst your molecules slow down enough to pass through the molecular structure of solid objects. Itulah cara The Flash menembus dinding. Tapi guys, cara The Flash ini tidak efisien karena melakukan vibrasi. Sedangkan Vision bisa melakukannya tanpa vibrasi sama sekali. Dengan santainya dia berjalan ke tembok dan tiba-tiba menembusnya seolah-olah tidak ada tembok di situ. Loh, kok bisa? Nah, kita akan masuk ke bahasan berikutnya, yaitu quantum tunneling. Tapi kita bahas itu di episode berikutnya. Tapi guys, sebelum berakhir, kita kembali dulu ke soal anomali air. Tahukah kalian bahwa tanpa anomali air, kita dan semua makhluk di bumi tidak bisa hidup? Mengapa? Sudah dibahas tadi bahwa suhu di bawah 4 derajat Celcius, air akan semakin ringan, sehingga air yang lebih dingin akan naik ke permukaan. Itu sebabnya di kutub, es hanya ada di lapisan atas. Dan kalau kalian perhatikan, semakin ke atas temperaturnya semakin dingin, tapi semakin ke bawah justru air semakin tidak dingin. Inilah yang membuat ikan tetap hidup walaupun di cuaca yang sangat ekstrim. Tanpa anomali air, ikan-ikan bisa mati membeku.
Bahkan lapisan es di atasnya justru berperan sebagai pelindung, seolah-olah seperti selimut, karena lapisan es ini tidak bisa tembus oleh cuaca di atasnya. Ice, being less dense, floats and covers the water body like a blanket. So a thick layer of ice on top insulates the underlying water from the frigid atmosphere. Itu buat ikan. Lalu apa manfaatnya buat manusia? Mengapa kutub utara dan selatan itu ada buat kita? Karena dua kutub itu menjaga suhu bumi tetap aman. Kok bisa? Karena lapisan esnya yang sangat luas itu memantulkan semua radiasi matahari yang berbahaya bagi manusia. Tanpa es di kutub, bumi akan gosong. In essence, it helps keep the planet cooler than it otherwise would be. So if we start melting away the snow and the ice, we're going to warm up faster. Itulah kenapa air diciptakan memiliki anomali. Now you know our life on Earth owes a great thanks to the floating ice.